1. Pemasaran adalah rangkaian aktivitas institusi yang menciptakan barang serta menawarkan, menyampaikan, hingga menukarkan barang terhadap konsumen. Sementara itu, ada beberapa fungsi pemasaran, di antara lain, yang pertama yaitu fungsi promosi, yang dilakukan dengan cara dan media yang tepat dengan memperhatikan target konsumen. Fungsi yang kedua yaitu perantara, yaitu pihak yang bisa menjadi perantara agar produk bisa sampai ke tangan konsumen. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pertukaran, di mana pelanggan bersedia menukarkan sejumlah uang untuk mendapatkan suatu produk. Yang keempat yaitu fungsi distribusi. Sebuah produk harus didistribusikan dengan cara dipindahkan, diangkut, dan disimpan. Yang kelima yaitu fungsi riset. Fungsi riset untuk menentukan target pasar yang tepat. Dan yang terakhir adalah fungsi penjualan. Untuk nomor 2 yaitu tahapan-tahapan dalam proses manajemen pemasaran. 1. Analisis peluang pasar untuk meraih peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua yaitu meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya memposisikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Selain itu, perusahaan harus dapat mengembangkan strategi penempatan atau position strategis pada pasar sasarannya. Yang ketiga yaitu mengembangkan strategi pemasaran. Perusahaan harus mengembangkan suatu perbedaan-perbedaan dan strategi penempatan pada pasar sasarannya. Yang keempat, perencanaan program pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Poin yang terakhir yaitu pengorganisasian, pelaksanaan, dan upaya pengendalian pemasaran. Pengorganisasian berarti membentuk struktur personalia pemasaran dan menetapkan tugas secara jelas serta terkoordinir. Selain itu, bagaimana personalia ini dilatih, diarahkan, dimotivasi, dan dievaluasi. Jawaban pertanyaan dari nomor 3. Lingkungan internal pemasaran atau bauran pemasaran. Pada umumnya, aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan barang, penetapan harga, program promosi, dan saluran distribusi. Sedangkan lingkungan internal non-pemasaran adalah suatu kegiatan-kegiatan fungsional atau operasional perusahaan selain kegiatan pemasaran, antara lain adalah produksi, personalia, keuangan, penelitian, dan pengembangan, serta administrasi dan sebagainya. Untuk lingkungan eksternal makro, antara lain kondisi perekonomian, hukum, politik, dan peraturan pemerintah, kependudukan dan keseimbangan lingkungan, teknologi, sosial, dan kebudayaan. Untuk lingkungan eksternal mikro, antara lain pemasok, pesaing, perantara, dan pasar. Untuk soal nomor 4, apa saja sih faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan konsumen? Antara lain, seperti motivasi, merupakan salah satu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk tercapai atau mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, yaitu persepsi, yang merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulasi atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Yang ketiga, yaitu pembentukan sikap, merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu hal. Yang keempat, yaitu integritas, merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Untuk jawaban soal nomor 5, pemasaran online adalah pemasaran yang dilakukan melalui sebuah sistem komputer yang menghubungkan pelanggan secara elektronik. Pengaruhnya terhadap perilaku konsumen antara lain, konsumen mengambil keputusan dari pengenalan kebutuhan. Konsumen juga mencari informasi terhadap barang yang akan diminati atau akan dibeli. Lalu, konsumen atau pelanggan melakukan evaluasi produk pasca pembelian kepada produsen. Apakah ia puas atau kurang puas? Untuk pengaruh yang didapatkan oleh seorang produsen lebih ke keuntungan, yaitu bisa mengurangi biaya. Sebab dibandingkan dengan promosi media lain, promosi melalui online merupakan salah satu promosi yang paling terjangkau
Lalu, mendapatkan paparan jangka panjang, yaitu promosi berkelanjutan dengan jangka waktu lama namun tetap harus diperbaharui agar tetap menarik perhatian seorang konsumen. Selain tanpa batas waktu, promosi ini memiliki keuntungan tanpa batas tempat, yaitu dimanapun kita bisa melakukan promosi dengan jangkauan yang lebih luas. Lalu yang terakhir, produktivitas bisa meningkat. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu, penggunaan media sosial semakin banyak dan mudah dilakukan serta semakin luas jangkauannya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan 1 hingga 5. Bila ada salah-salah kata atau pengucapan dari saya pribadi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.